Selamat jumpa kembali pada podcast Ruang Tunggu. Ruang Tunggu adalah ruang yang kita bisa tegang karena mungkin menunggu sesuatu, tapi juga ruang tunggu bisa menjadi tempat kontemplasi, untuk kita bisa sejenak berhenti dari kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan ditemani oleh Odin. Mana Odin nih? Om Odin. Oh, ya Mas, ini masih melihat catatan. Gimana Mas? Sambil nunggu-nunggu kita lihat catatan. Oke, bagaimana kabarnya Mas? Tentu baik saja kah? Ya, ini 3 minggu ini diserap jadi pelatih. Ya, jadi kemarin sempat berapa kali tertunda. Tapi ini sebenarnya lumayan ya. Jadi pelatih cuma tiap minggu ada libur setiap hari Selasa, tapi hari ini hari Rabu. Oke. Jadi gimana tuh liburnya Selasa, tapi ini hari Rabu. Oke, nggak apa-apa Mas. Oh, ini sambil menunggu ngobrolin apa Mas? Ya, kita sebenarnya di dunia ini ya, itu semua kan dianggapnya sumber daya ya. Apa aja gitu. Manusia juga dianggapnya sumber daya. Jadi kalau kita bikin proposal, bikin pabrik gitu ya, itu yang diperes tuh ya tadi yang sumber daya. Misalnya berapa yang mau kita tebang misalnya kalau hutan gitu. Kalau tambang ya berapa yang mau dikeruk gitu ya. Sama juga sebenarnya melihat manusia tuh seberapa mau diikat ya, seberapa mau digunakan gitu. Jadi kadang di dalam proses seperti ini itu kita konflik ya dengan kata investasi. Karena kalau sumber daya kan memang isunya kita manfaatkan itu untuk kita bisa pakai apa saja kan. Tapi kadang kalau investasi itu jadinya gimana ya, Din? Kalau Ya dalam juga Mas. konteks yang misalnya kita ngobrolin soal anak-anak gitu, soal sekolah gitu. Nah, kadang saya berpikir kenapa ya pendidikan tuh kok harus dianggap sebagai investasi gitu. Itu gimana, Din? Ya, ya kalau ini juga aku nggak tahu apakah ini salah kaprah. Arti kaprah itu sesuatu yang dianggap biasa gitu, salah yang biasa gitu. Seperti kalau di kata Jawa ada ini apa, godok wedang atau sejenisnya itu. Jadi salah kaprah yang kemudian dianggap normal wajar. Ketika kalau kita bicara tentang investasi kan satu sisi investasi menurut kebutuhan Mas. Tapi sisi lain ketika dikontekskan dalam anak misalnya kita kemudian nyekolahin anak, kemudian memberi apa ya, banyak hal terutama di pendidikan anak gitu. Nah, ketika mereka lulus gitu, ya ini formalis saja, itu munculnya satu lembar ijazah gitu Mas. Nah, sebenarnya sok kepikiran nggak sih, misalnya satu lembar ijazah itu sebenarnya kebutuhan kita atau kepuasan kita? Nah, pertanyaannya tuh, ketika aku tanya kepada bapak-bapak yang sudah gitu ya, sudah artinya putra-putranya, putri-putrinya itu sudah berlabel ijazah, selembar ijazah itu, kemudian Pak puas nggak Pak? Puas. Pak sesuai kebutuhan nggak Pak? Dia diam kemudian. Nah, apakah artinya kalau di Jawa itu ada kemareman yang memang berhimpit dengan kebutuhan. Nah, ini dari mana ya Mas ya proses kalau itu tadi sumber daya, kemudian biar mereka lebih baik kehidupannya, dari mana konteksnya supaya kita memahami bersama ini adalah salah kaprah seperti yang ku klaimkan tadi atau memang sesuatu yang memang ya ya niku. Kalau Gimana? saya kalau saya tadi kan sengaja ngobrolin tentang sumber daya ya. Hmm, Jadi justru
boleh jadi sebenarnya kita kalau dalam konteks pendidikan atau anak nih ya, itu jangan-jangan anak dan pendidikan itu sumber daya. Jadi memang seperti Odin bilang, tadi kan ijazah gitu. Ya ijazah sumber daya karena dia menjadi sesuatu yang bisa dieksploitasi gitu untuk ngelamar, untuk macam-macam gitu. Dan jangan-jangan sebenarnya anak juga bukan sebagai investasi ya, cuma sebagai sumber daya yang diperes gitu. Harus sekolah ini, harus belajar ini, harus belajar itu. Yang jangan-jangan anaknya sendiri juga nggak suka gitu. Karena kalau dalam sejarah pendidikan tinggi di Indonesia misalnya, itu kalau saya belajar dari kedokteran kan, pertama tuh kedokteran. Nah, ya saya dulu belajar kedokteran hewan. Nah, kedokteran hewan itu didirikan pada masa-masa Belanda itu karena pada saat itu ada impor kuda. Kuda kan sebagai alat transportasi utama pada saat abad 19-an awal gitu ya. Jadi sebenarnya si pendidikan itu ada arahnya adalah kamu harus bisa ngobatin kuda gitu. Jadi sekarang tuh pendidikan selalu ada hubungannya dengan kerja, dengan industri, ya, dengan sesuatu yang kemudian harus bayar, gitu, harus menghasilkan uang. Nah di sini saya malah curiga sebenarnya kita tidak sedang melakukan investasi, ya, tapi sedang mengeksploitasi gitu, ya, mungkin anak, pemuda dan sebagainya untuk mencapai apa yang dibayangkan oleh masyarakat industri gitu. Jadi saya curiganya justru kita belum sampai ke investasi gitu. Masih idenya itu eksploitasi karena sejarah pendidikannya sendiri memang arahnya ya eksploitasi, memang untuk kerja bukan untuk membangun sebuah peradaban apa gitu. Ya, semuanya itu hanya untuk masuk ke masyarakat industri. Gimana, Din? Ya, sebentar Mas, sebelum ke eksploitasi, aku terkritik itu. Inilah yang selalu terngiang-ngiang dokter yang paling luar biasa itu dokter hewan. Karena dia tidak perlu bertanya, dia langsung suntik langsung. Itu paling cerdas saya pikir Mas. Dokter hewan itu adalah paling cerdas tanpa kompromi, tanpa menanyakan. Kalau di dokter umum kan kita bilang gini atau dokter spesialis, sakitnya apa gitu. Oh iya baru baru periksa, saya memastikan dan sebagainya. Tapi dokter hewan kayaknya jos. Tapi eksploitasinya Mas, saya yang dieksploitasinya. Ataukah memang gini maksud aku? Investasi itu selalu apakah didahului dengan eksploitasi atau bahkan eksploitasi itu varian yang menjadi devian atau deviasi ya, menjadi deviasi dari investasi sendiri, atau memang dua hal itu tidak bersinambung tapi cuma berhimpit saja sehingga kita terkena fata morgananya. Gimana Mas, susah nggak kata-kataku tadi? Nah, kalau kita bicara masyarakat industri ya, itu kan kita bicara tentang seluruhnya itu menjadi sumber daya gitu. Alam sumber daya, ya. Lihat pohon jadi sumber daya, lihat sungai jadi sumber daya. Esensinya sebenarnya kita pengen mengeksploitasi apapun sampai desa pun sebagai sumber daya misalnya. Ya jadi esensinya karena di masyarakat industri itu kan ada konsep pertumbuhan ya. Jadi orang tuh maju kalau tumbuh gitu. Kasarnya mirip kalau saya sekarang bayar pajak gitu. Itu petugas pajak tuh selalu menganggapnya tiap tahun pajak saya harus naik. Kalau saya turun atau bangkrut nggak percaya dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Sama juga di sekolah kan. Harus naik kelas gitu. Kenapa sih harus naik kelas gitu? Kalau saya suka di kelas 3 aja kenapa? Kenapa harus ada kenaikan, naik kelas gitu? Harus sampai berurutan gitu. Kenapa sih nggak bisa anak SD gitu tiba-tiba juga SMA juga, sekolah SMP juga kan harusnya boleh suka-suka aja. Nah, di sini ada konsep di belakang ini sebenarnya ada kata tumbuh, ada kata profit, ya, ada kata utang gitu. Nah, sehingga seluruh konteks pendidikan sebenarnya arahnya kalau dia sukses ya dia tadi bisa memenuhi
memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat industri itu. Jadi saya kemarin tuh ngopi ya, kebetulan saya 3 minggu ini ada di Alam Sutra gitu. Isinya tuh tempat makan semua. Nah yang menarik, karena saya mengajarnya tuh kadang tidak sepenuh hari ya, kadang hanya pagi saja atau sore saja, jadi saya cari tempat ngopi gitu. Itu tuh jam-jam anak pulang sekolah ya, untuk anak-anak kecil gitu. Itu ibu-ibunya tuh ngajarin anak-anaknya gitu loh, bukannya habis sekolah tuh santai ya, itu diajarin macam-macam gitu sama apa, ibu ditanya ini, ditanya itu, bikin PR, bikin macam, sibuk banget. Padahal kelihatannya juga anak-anaknya pengen lagi mau apa ya, ya main apa saja gitu. Kelihatannya pada Oke. setelah sekolah itu ada kegiatan. Jadi semuanya dieksploitasi, kadang belum tentu untuk tujuan anak itu kan. Kalau anaknya gembira sih oke juga ya. Tapi kalau saya melihat si anaknya lagi main game, pengen main tiba-tiba, ini dulu, selesaikan dulu ini. Itu kayak, kok jadi sekolah tuh kayak kayak ngajarin anjing atau kuda gitu ya. Pokoknya harus dipaksa, atau gajah gitu. Yang harus dipaksa, ada aturan, kalau tidak dihukum gitu. Nah, ini yang agak repot kan sebenarnya, yang dimaksudkan misalnya tadi investasi pendidikan, lantas apa dong? Kayaknya ada satu titik dulu deh Mas, sebentar. Pertumbuhan, kemudian sembari tumbuh, sembari kehilangan dan akumulasi. Ya, Kayaknya ada sesuatu yang dua hal yang perlu di ditelaah sedikit lagi Mas, yaitu tentang alami dan tidak alami. Nah, kalau dalam teori modernnya kan intervensi antar sumber daya itu kan sesuatu yang harus kita nggak usah diamin tuh, kita harus aktif gitu. Nah, ketika tidak aktif itu kita sebut sesuatu yang ya wajar saja, seperti halnya ketika di zaman bagaimana siapa Levi Strauss bicara tentang kolonialisme gitu. Ini kan juga semua bangsa di luar Eropa adalah barbar. Oleh karena itu mereka tidak berhak untuk menerima memperoleh sesuatu kehidupannya mereka sendiri, tapi harus diajarin. Mereka tidak punya pilihan untuk tidak diajarin, ya harus diajarin cara hidup yang baik gitu. Seperti misalnya table manner, misalnya ya di dalam masa-masa sekarang. Atau bahkan secara alamiah, aku jadi teringat gini Mas, ada teman yang bercerita tentang waktu dia di Aceh gitu kan. Ada terus membangun rumah ya waktu tsunami gitu, tsunami kemudian bangun rumah, itu kan buat kelompok pembangunan yang terdiri sebenarnya satu bebateh Mas, bebateh itu ada anggota keluarga jauh ya, ada paman, ada tante, ada gitu-gitulah gotong royong. hmm. Nah, di saat hari akhir pekan kan biasanya bayaran. Nah, satu kelompok itu ada orang 5 Mas. Tapi selama 2 hari terakhir kan bayaran dibagi tahu ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini A, ini B, ini C, ini D, ini B. Padahal 2 hari sebelum hari terakhir itu si E itu tidak berangkat, tapi terus dikasih A, B, C, D, E. Ya, teman saya itu protes gini, loh kenapa? Bapak, kenapa tidak itu dikasih terus E gitu? Nah, dia bilang gini, kalau dia sakit gitu, loh kok sakit kok dikasih gitu. Nah kalau saya sakit nanti saya nggak dikasih juga gitu. Artinya sebenarnya ke dalam konteks konteks masyarakat yang tanda kutip kita mungkin merasa sebagai ini ya, sebagai orang yang manajemen harus hadir, harus orang yang hadir yang dibayar gitu kan. Tapi ini enggak. Jadi mereka ada semacam pengaman sosial ketika si orang yang tidak hadir 2 kali, misalnya hari Jumat, sana liburnya Jumat ya, Rabu Kamis lah, Rabu Kamis gitu. Itu nggak berangkat, tetap dapat jatah. Alasannya apa? Nanti kalau saya tidak berangkat, saya juga dapat. Jadi ada sistem pengaman gitu. Nah, di satu sisi di manajemen modern kita mungkin itu malfungsi ya. Loh, dia nggak hadir, tentunya nggak dapat, gitu kan Mas. Nah, apakah maksud saya gini?
sesuatu yang ditarik lurus dengan Levi Strauss tadi, kemudian ditarik lagi kepada pertumbuhan akumulasi gitu, dan keaktifan, karena kalau kita tidak alami berarti kan harus aktif, Mas. Apakah yang aktif itu kemudian dapat, yang tidak aktif tidak ngapa-ngapain terus tidak dapat? Padahal secara teori sumber daya ada waktu, ada manusia, ada uang yang tambahan ya. Tapi menariknya kalau manusia dan waktu gitu, terutama waktu, nggak ngapa-ngapain juga dapat, Mas. Misal minimal dapat tua saja. Maksud Nah aku itu gini, kan, gimana Mas? iya itu balik lagi sebenarnya gagasannya tadi kan kita ngobrol tentang sumber daya dan kekayaan gitu maksud saya. Nah kalau dalam konteks sumber daya kita harus aware bahwa sumber daya itu ya harus dieksploitasi. Misalnya kalau anak saya sebagai sumber daya, makanya ketika saya kekurangan uang, ya saya minta anak saya, kamu kerja dong, karena saya nggak bisa memenuhi kebutuhan semua keluarga ini gitu misalnya. Jadi karena itu anak ya harus kerja gitu. Itu yang terjadi kan sebenarnya di kelompok-kelompok yang dianggap miskin atau rentan gitu kan, semuanya harus resource itu harus dipakai gitu untuk bisa survive, untuk hidup gitu. Tapi kalau dalam konteks investasi, kekayaan, itu kan kita, anak tuh malah nggak boleh kerja gitu. Iya kan? Dia harus kita bantu. Kamu suka apa? Kita dukung. Kamu maunya apa? Kita dukung dan sebagainya gitu. Nah, dalam konteks itu sebenarnya yang disebut investasi itu kan selalu ada tadi upaya untuk menambah ya kekayaan yang kita miliki tadi gitu. Nah, ketika itu dalam konteks pendidikan, makanya saya sampaikan di sini sebenarnya yang mau investasi itu siapa gitu. Nah, ini kan kalau dari perspektif orang tua, jangan-jangan orang tua tidak melakukan investasi karena nganggapnya sebagai resource. Nanti kalau saya pensiun, saya udah nggak ada kerjaan, gantian dong, kamu yang bayarin saya gitu. Kan ada jadi semacam itu kan. Atau sebenarnya itu ada sistem besar yang lain yang kemudian nggak ada urusannya, kamu aja gitu. Saya pasti akan dapat tunjangan hari tua dari negara gitu, karena negara saya negara kesejahteraan misalnya. Jadi saya nggak ada urusan sama kamu mau belajar apa segala macam, itu bukan urusan saya gitu. Nah di sini yang sebenarnya mirip-mirip kayak misalnya politik dinasti atau apa gitu. Jadi sebenarnya kita yang khawatir tuh kitanya gitu loh, mungkin si orang tuanya itu. Jadi bukan, saya juga sama gitu merasakan hal yang sama, tapi kayak saya berpikir-pikir, saya dulu juga waktu SMP nakal gitu, atau saya SMP saya bolos juga, kenapa saya harus melarang orang itu bolos gitu. Saya dulu juga kadang meninggalkan sekolah 1 semester gitu, nggak apa-apa juga gitu. Terus saya juga mematut-matutkan diri itu. Waktu habis lulus sekolah saya juga nggak langsung kerja gitu ya, saya main-main aja gitu. Saya juga nggak ada isu gitu. Nah, di sini yang sebenarnya kita mulai membicarakan, kalau memang pendidikan sebagai sebuah investasi, sebenarnya mau tujuan akhirnya apa? Toh ya, kalau kita bicara industri tadi, Levi Strauss ya, bicara tentang kemudian kapitalisme macam-macam. Ujung-ujungnya kan perubahan iklim. Ya. Iya kan, jadi ujungnya itu kan buruk juga gitu. Nah, kita semuanya masa investasi untuk keburukan. Sekolah untuk membuat dunia ini menjadi lebih buruk lagi gitu, karena pasti akan kerja di pabrik, kerja di pertambangan, kerja di mungkin perusahaan-perusahaan yang ekstraktif segala macam. Jadi sebenarnya kita bayar sekolah mahal-mahal masa untuk merusak bumi, merusak kampung kita sendiri, merusak kota kita sendiri. Jadi saya kadang sebenarnya kita kalau investasi kan untuk memperkaya kita sebenarnya, untuk supaya kita mungkin lebih bahagia segala macam. Kalau ini ujung-ujungnya misalnya semua kota membangun, semua bekerja, ujungnya jadinya kata Jakarta macet. Ujung-ujung masa pembangunan mengarah kepada kemacetan. Nah itu kayak gitu-gitu loh. Jadi idenya adalah kalau kita balik ke isu investasi tadi, ya kita harus balik bertanya ke
kita ya, misalnya kita sebagai orang tua gitu, ya tujuannya apa gitu sebenarnya Anda menyekolahkan anak tuh karena maunya orang tua atau maunya anak. Kalau saya pengalaman punya 2 anak, nggak mau SMA, SMP semuanya putus sekolah, nggak mau nerusin gitu. Terus kitanya, ya nggak apa-apa, happy aja. Ya terus 3 tahun nggak ngapa-ngapain, main melulu, tiba-tiba saya mau kuliah. Loh kamu kan SMP, ya kita cari akal aja supaya bisa masuk kuliah gitu. Udah, ya sekolah tuh ya kadang pamitnya itu bukan baik-baik ya, nah di sekolah jangan nakal. Saya malah kalau mau sekolah, ya happy-happy aja lah, suka-suka kamu di sekolah mau ngapain aja boleh gitu. Nah ini kan esensi kembali ke tadi, investasi ke pendidikan, itu niat siapa sih sebenarnya? Mas, tapi sebelum ke tujuan, Mas, karena tujuan itu kadang-kala perlu jalan pertanyaan atau jalan keledai untuk menuju pada tujuan. Sebenarnya kalau tadi sudah disebutkan alami dan tidak alami gitu, proses alami dan tidak alami, kita pilih yang mana gitu. Tapi yang kedua, Mas, itu terletak pada apakah benar kita itu dalam konteks etiknya. Etiknya itu maksudnya gini, ketika tadi disebutkan, oh karena saya kemudian sudah loyo dan anak sudah mulai masuk di usia kerja gitu, itu kemudian membalas. Konteks yang etik sederhana adalah balas jasa kalau saya. Tapi yang menarik adalah kenapa itu bisa seragam? Padahal setiap budaya, mungkin Mas Dhani juga melihat ketika di wilayah konservasi misalnya seperti Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara atau apa gitu, itu juga terjadi ketika bagian yang sebenarnya seberapa sih adat dan seberapa sih modern kita, misalnya gitu ya. Dalam konteks kita seolah-olah pengen diseragamkan. Kalau sudah investasi ya sudah harusnya untung gitu. Misalnya gitu Mas. Ya maksud aku dalam konteks ini yang menarik ketika kita tarik yang satu itu terkait dengan uh, alami atau tidak alami. Yang kedua, tarikannya adalah kenapa kita harus mengeneralisasi dan menyeragamkan. Itu pertanyaan-pertanyaan, saya pikir pertanyaan kunci Mas sebelum kita ke tujuannya. Kalau misalnya seperti kalau kita seragamin, ini hari ini gitu kan, meskipun latar belakang kita sama gitu, tapi warna baju kita tidak kok. Karena kita sadar bahwa tidak butuh keseragaman gitu. Gimana Mas Dani? Nah, sebenarnya ini kan balik lagi ke konteks apa ya, makronya itu kan ada negara ya. Ya tadi balik lagi kan ada negara, ada pemerintah, kemudian ada model apa semacam model ya ekonomi yang yang industrial semacam ini gitu. Apa pokoknya asal disebut sesuatu yang besar gitu, itu semacam prestasi yang wah udah sesuai dengan investasi saya gitu, top lah gitu. Cuma kalau oh anak saya kerja di Arkom, apa itu? Gitu udah langsung apa ya, gitu. Jadi menurut saya sebenarnya satu di konteks masyarakat industri ini itu memang ada sesuatu yang mau tidak mau ya. Kalau memang kita hidup di tatanan itu, ya sekurang-kurangnya kalau memang mau menjadi apa survive di situ, ya silakan aja yang itu dilakukan oleh banyak orang gitu. Tapi pada sisi lain sebenarnya kan pertanyaan tadi balik lagi ke etik. Itu anak tuh sebenarnya dia punya boleh nggak sih punya tujuan sendiri gitu yang beda dengan orang tua gitu. Mirip misalnya kemarin ya kasus apa keluarganya Pak D itu. Oh kalau satu keluarga tuh harus partainya sama. Siapa? Siapa yang menentukan bahwa satu keluarga harus partainya sama gitu. Itu tuh kayak gitu. Tapi kan itu semacam kebenaran yang apa yang majemuk kan gitu ya. Kalau satu apa gitu, kalau satu organisasi kemasyarakatan ya harus sama gitu semuanya gitu. Kan ada hal itu, tapi situasinya kan nggak selalu begitu ya. Jadi saya dalam konteks balik lagi ke apakah benar sebenarnya pendidikan itu investasi? Balik lagi ke tujuannya untuk apa gitu, untuk nyekolahkan anak itu. Kalau memang anak itu tujuan untuk supaya bisa kerja, bisa mencapai apa puncak-puncak prestasi yang standar,
Ya boleh jadi itu belum tentu investasi, boleh jadi itu investasi klasikal gitu. Tapi dalam konteks misalnya kita ingin memerdekakan anak, ya untuk bisa memilih masa depannya sendiri, itu juga sesuatu apa proses investasi dengan cara-cara yang lebih apa ya lebih menghargai hak hak anak lah ya. Anak itu sebenarnya mau apa aja boleh gitu. Nah tinggal sebenarnya kalau yang saya pernah apa ada dapat pekerjaan gitu. Gimana sih cara cara menghentikan adiksi anak gitu ke games gitu ya, main games gitu ya, atau anak ke pornografi gitu segala macam itu. Nah itu ternyata isunya adalah bahwa anak-anak yang seperti itu pasti punya rata-rata yang adiktif itu ada komunikasi yang buruk dengan orang tuanya. Jadi kehangatan rumah itu tidak cukup gitu sehingga mereka misalnya langsung ke kamar dianggapnya baik kalau ke kamar diem nggak rame nggak nonton padahal di kamarnya boleh jadi dia main game segala macam gitu ya tapi orang kadang menganggapnya syukurlah sekarang diem daripada apa bergajulan keluar segala macam lebih bagus di dalam kamar padahal di kamar itu lebih lebih apa horor lagi daripada misalnya berinteraksi sesama apa anggota keluarga itu ya jadi di sini sebenarnya balik lagi boleh jadi satu memang itu pilihan masing-masing ya. Tapi bagian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan komunikasi ya keluarga kemudian juga masyarakat yang memungkinkan sebenarnya percakapannya lebih sehat itu membicarakan tentang pendidikan dan apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini karena lagi-lagi sebenarnya seperti Swedia misalnya di Swedia itu jam belajar itu malah dikurangin sehari cuma 2 jam sisanya boleh main kelasnya itu cuma 2 jam. Guru itu juga di kelas cuma 2 jam gitu. Nggak ada PR ya. Sudah nggak ada PR-PRan gitu. Semuanya itu justru kembali ke yang rileks dan itu malah justru dianggap sebagai sistem pendidikan yang paling berkualitas. Justru nggak ada sekolahnya gitu. Nah ini yang jadi menarik kan untuk kita percakapkan bahwa si sekolah sendiri itu udah jadi industri kalau di kita. Ya makin mahal tuh makin laku gitu. Itu kan jadi lucu ya, misalnya ada sekolah manajemen di Jakarta, per semesternya itu 80 juta, itu laku keras. Dibandingkan yang jualan obral gitu. Ini kan jadi menarik gitu. Mirip kayak produk gitu. Gitu, Din. Mas, nganu Mas, ini kayaknya mungkin kita buat satu sesi lagi untuk khusus. Kayaknya mungkin investasi, pendidikan investasi mungkin kata kuncinya di tujuannya. Dengan melihat banyak hal yang di belakang tujuan atau di depan tujuan. Tapi ada satu lagi yang mungkin kelak next di ruang tunggu, yaitu sebenarnya sesuatu pendidikan yang memerdekakan atau apa ya bahasanya membebaskan. Saya nggak mau bahasa mulu-mulu, takutnya hanya sebagai bagian dari ini ya duplikasi yang hanya mengudara. Tapi nggak apa-apa. Tapi maksud aku gini, justru di zaman Ki Hajar, kemudian sampai Ivan Illich itu sudah ada persoalan ini gitu dan jawabannya juga iya. Cuma nanti kayaknya di sesi kedua deh Mas kita mulai kulik itu Boyo karena menarik. Tinggal 2 menit nih waktu kita masalahnya. Iya. Itu Oke, sih Mas kalau gitu sebenarnya kita bisa kasih teasernya di percakapan berikutnya tentang pendidikan yang merdeka itu untuk siapa? Karena saya dulu selalu bertanya, kalau kita latih untuk menjadi merdeka dan kreatif, kalau kemudian nanti ujungnya cerita kerjanya di Microsoft, kerjanya di perusahaan-perusahaan yang kreatif yang juga kapitalistik tuh, kadang saya, oh kamu diajarin kreatif tuh untuk lagi-lagi tujuannya untuk apa juga gitu. Ini yang kemudian kita bisa obrolin di bagian kedua itu. Oke. Itu deh Mas, saya mau gini. Oke. Iya sekarang nggak boleh sekarang. Ya, saya juga gini aja. Gini ya, susah ya sekarang ya. Aduh, kita kayaknya terkena ini Mas, terkena apa?
dark quiet ini. Di tahun besok terkena dark quiet benar. Oke Mas Doni, terima kasih banyak atas obrolannya. Ya, terus mungkin kita berjumpa di edisi kelak nanti. Itu berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan ya. Oke. Sip. Selamat kulineran di Jogja. Saya juga mau kulineran di alam sutra. Ya, selamat Mas. Oke. Kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, Ruang Tunggu tadi baru ngobrolin tentang antara investasi dan pendidikan. Jadi kadang ada pendidikan sebagai sebuah investasi, tapi kadang di kenyataannya kita melihatnya justru itu sebuah eksploitasi gitu dibandingkan sebagai sebuah investasi. Terima kasih untuk mendengarkan Ruang Tunggu. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.